Pernah kebayang nggak kalau sebuah cerita kuno dari kitab suci ternyata bisa jadi semacam cetak biru buat manajemen resiko atau psikologi modern? Kedengarannya aneh ya, tapi hari ini kita akan bongkar sebuah narasi yang luar biasa dari Al-Quran, perjalanan Nabi Musa saat berguru pada sosok misterius bernama Khudir. Dan ini percaya deh, bukan cuma soal cerita keimanan, tapi sebuah studi kasus yang bakal bikin kita kaget tentang gimana ilmu pengetahuan dan wahyu itu ternyata bisa nyambung. Oke, kita mulai dari sini ya. Sejak lama banget, kita tuh kayak udah terbiasa ngelihat ada tembok gede banget antara sains dan agama. Di satu sisi ada fakta-fakta, data empiris. Di sisi lain ada wahyu dan keyakinan. Menurut sumber yang kita bedah kali ini, konflik ini tuh bukan hal baru, dan seringkali justru jadi biang kerok yang memecah cara kita memandang pengetahuan. Nah, pertanyaannya jadi simpel sebetulnya. Apa iya mereka berdua ini emang harus musuhan? Apa dunia data dan dunia wahyu itu emang takdirnya buat terus-terusan berantem? Atau jangan-jangan ada cara lain buat ngelihat keduanya sebagai bagian dari sebuah gambar yang jauh lebih besar? Inilah inti persoalan yang mau kita jelajahi. Dan biasanya nih, pembagiannya tuh kayak gini. Di kiri ada sains modern, objektif, faktual, bisa diukur. Terus di kanan ada ilmu agama, yang sering banget dianggap mitos atau dogma. Sesuatu yang katanya gak ilmiah. Sumber kita nunjukin kalau pemisahan hitam putih inilah yang justru sering menghalangi kita buat dapat pemahaman yang utuh. Tapi gimana kalau ternyata kunci buat ngejembatanin jurang pemisah ini justru kita temukan dalam sebuah perjalanan kuno, sebuah perjalanan yang tujuannya bukan menaklukkan dunia, tapi menaklukkan keangkuhan diri buat nemuin kebijaksanaan yang sejati. Tokoh utama kita adalah Nabi Musa. Kita semua kenal beliau sebagai nabi besar, penerima wahyu, pemimpin yang hebat. Pokoknya beliau itu udah puncak pengetahuannya di zaman itu. Tapi justru karena itulah perjalanannya dimulai. Dia diutus untuk jadi seorang murid, untuk belajar dari seseorang yang ilmunya ternyata melampaui apa yang dia punya. Nah, ini dia pemicunya. Waktu ditanya siapa manusia yang paling berilmu, Nabi Musa menjawab, "Saya." Menurut sebuah riwayat yang dikutip sumber kita, jawaban ini langsung ditegur sama Tuhan. Bukan karena jawabannya salah, tapi karena beliau lupa mengembalikan semua ilmu itu kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Sebagai pelajaran kerendahan hati, beliau pun diutus dalam sebuah perjalanan. Dan disinilah letak kuncinya. Guru yang bakal ditemui Nabi Musa, yaitu Khidir, punya sesuatu yang disebut ilmu laduni. Ini bukan ilmu dari buku atau dari sekolah, teman-teman. Ini adalah wawasan yang datangnya langsung dari Tuhan. Sebuah pemahaman tentang sebab akibat yang nggak bisa dilihat oleh mata biasa. Inilah yang membedakan pengetahuan Musa dan Khidir. Disinilah inti dari ceritanya jadi makin seru. Musa sebagai murid harus janji untuk gak bertanya apapun yang dilakukan gurunya sampai sang guru sendiri yang jelasin. Sebuah janji yang ternyata susahnya minta ampun buat ditepati, karena Musa bakal menyaksikan 3 tindakan yang super membingungkan dan benar-benar menentang logikanya. Perjalanan mereka ini bakal diuji lewat 3 peristiwa misterius. Ada insiden dengan sebuah perahu, pertemuan yang mengejutkan dengan seorang laki-laki, dan sebuah pekerjaan aneh pada dinding yang hampir roboh. Setiap kejadian ini bakal mendorong kesabaran dan pemahaman Musa sampai ke batasnya. Coba deh, bayangin kalian baru aja dikasih tumpangan gratis sama nelayan-nelayan miskin yang baik hati. Sebagai terima kasih, guru kalian malah ngelubangin perahu mereka. Dari sudut pandang Musa, ini tindakan yang gak masuk akal dan gak adil sama sekali. Merusak properti orang yang baru aja nolongin mereka. Aneh banget kan? Dan ya udah, Musa nggak bisa tahan diri. Dia melanggar janjinya untuk pertama kali. Pertanyaannya logis banget. Kenapa Anda melubangi perahu itu? Itu kan bisa menenggelamkan penumpang-penumpangnya. Ini reaksi wajar dari seseorang yang berpikir pakai logika sebab akibat yang lurus. Kalau tindakan pertama tadi cuma bikin bingung, yang kedua ini benar-benar bikin ngeri. Mereka ketemu seorang anak laki-laki yang lagi asyik main dan tanpa peringatan atau alasan apapun, Khidir membunuhnya. Ini udah di luar logika. Ini adalah pelanggaran moral yang paling dasar. Wah, di sini kemarahan Musa meledak. Protesnya kali ini jauh lebih keras. Anda telah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Buat dia, ini adalah kejahatan yang nggak bisa dibenarkan oleh hukum manapun yang dia tahu. Kesabarannya benar-benar habis di sini. Ujian terakhir, beda lagi ceritanya. Mereka sampai di sebuah desa yang penduduknya pelit banget, gak mau ngasih mereka makanan atau tempat berteduh. Tapi anehnya, Khidir malah melihat sebuah dinding yang hampir roboh dan tanpa diminta langsung memperbaikinya. Gratis pula. Dan untuk ketiga kalinya, Musa bertanya lagi. Kali ini bukan karena masalah moral, tapi murni karena pragmatisme. Mereka lagi butuh makan dan penduduk desa ini nggak ramah. Kenapa dikerjakan gratis? Seenggaknya mintalah upah.
Nah, pelanggaran terakhir inilah yang jadi penanda akhir dari perjalanan mereka berdua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, penyingkapan. Disinilah Khidir akhirnya ngejelasin logika tersembunyi di balik setiap tindakannya yang aneh. Inilah momen di mana dunianya Musa yang didasarkan pada apa yang terlihat bakal berbenturan dengan dunianya Khidir yang didasarkan pada apa yang tak terlihat. Pertama, soal perahu itu. Khidir ngejelasin kalau di depan sana ada seorang raja zalim yang kerjaannya merampas tiap perahu yang kondisinya masih bagus. Dengan sengaja membuat perahu itu kelihatan rusak, Khidir sebenarnya sedang menyelamatkannya dari perampasan total. Dan ini keren banget sih. Ini kan prinsip dasar manajemen risiko modern. Khidir melakukan analisis cepat. Kerugian kecil, yaitu perahu yang sedikit rusak, jauh lebih baik daripada kerugian total. Perahunya dirampas. Dia mengambil keputusan dengan risiko paling ringan untuk melindungi aset jangka panjang para nelayan miskin itu. Ini ilmu manajemen dalam kisah kuno, loh. Nah, penjelasan kedua ini yang mungkin paling berat buat dipahami. Anak laki-laki itu dalam pengetahuan ilahi yang dimiliki Khidir, ditakdirkan akan tumbuh menjadi sumber kesedihan dan bahkan bisa menyesatkan orang tuanya yang saleh. Kematiannya, meskipun tragis, adalah sebuah tindakan untuk mencegah penderitaan psikologis dan spiritual yang jauh lebih besar di masa depan. Dan ini juga membuka jalan bagi Tuhan untuk menggantinya dengan anak yang lebih baik bagi mereka. Dan yang terakhir, soal dinding itu. Ternyata, di bawahnya tersimpan harta warisan untuk 2 anak yatim piatu. Ayah mereka adalah orang yang soleh, dan sebagai rahmat, Tuhan ingin melindungi harta itu sampai mereka cukup dewasa untuk mengambilnya. Jadi, tindakan Khidir itu bukan untuk penduduk desa yang pelit, tapi sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak itu. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita lihat gambaran besarnya? Kisah ini bukan sekedar kumpulan pelajaran moral biasa. Menurut sumber kita, ini adalah sebuah peta, sebuah model tentang bagaimana berbagai jenis pengetahuan itu bisa dan seharusnya menyatu. Dan rangkumannya ini indah banget. Kisah perahu tadi itu jadi pelajaran tentang manajemen risiko, reaksi emosional Musa itu jadi studi kasus psikologi tentang emosi dan persepsi, perjalanan mereka jadi model pendidikan tentang dinamika guru murid, asumsi-asumsi Musa jadi contoh tentang logika, dan yang jadi pondasi semuanya adalah tasawuf, pelajaran tentang kesabaran dan kerendahan hati. Semuanya nyambung dalam satu narasi. Pada akhirnya, Khidir menegaskan lagi dari mana sumber pengetahuannya. Semua tindakannya tadi bukan berdasarkan kemauannya sendiri, melainkan atas perintah dan pengetahuan langsung dari Tuhan. Ini adalah penegasan pamungkas bahwa ada lapisan realitas dan kebijaksanaan yang berada di luar jangkauan logika dan persepsi kita sebagai manusia biasa. Jadi, kisah Musa dan Khidir ini benar-benar ngajak kita buat mikir lagi kan? Kisah ini menantang kita untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Untuk mencari hubungan antara yang spiritual dan yang ilmiah, yang kuno dan yang modern. Dan pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira hikmah tersembunyi apa lagi ya, yang masih menunggu untuk ditemukan dalam kisah-kisah yang kita pikir sudah kita pahami sepenuhnya?